Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara YouTube Khotbah Online bagian yang kedua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Tidak ada Allah selain Dia yang maha dahsyat, yang mengatasi segala Allah. Dia Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Isi hati Allah, kalau boleh jangan ada manusia yang binasa, melainkan semuanya boleh diselamatkan. Allah yang maha kasih dan adil dalam segala jalan-jalannya, tidak menjatuhkan hukuman dosa itu kepada kita manusia, melainkan Allah telah menimpakannya kepada Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Yesus Kristus adalah pribadi Allah sendiri yang telah merelakan dirinya turun ke dalam dunia ini. Dia menanggalkan segala kemuliaannya di surga. Dan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini bukan sebagai Allah atau sebagai pembesar. Tapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia biasa yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa menangis, dia bisa berduka cita. Itu sebabnya Allah tidak mengutus malaikat, sebab malaikat tidak bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Malaikat tidak bisa merasakan penderitaan, rasa sakit seperti manusia pada umumnya. Sebab bukan malaikat yang Allah utus untuk menyelamatkan manusia. Dan juga Allah tidak mengutus manusia biasa yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Sebab manusia berdosa telah tunduk dan takluk di bawah kekuasaan iblis. Dan manusia biasa tidak akan mampu menanggung hukuman Allah yang menanggung seisi dunia ini. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya manusia sempurna yang telah mengalahkan dan menghancurkan kekuasaan iblis yang berkuasa atas dosa dan maut. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini. Dia tahu tujuan hidupnya, yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Dia menanggung dosa seisi dunia. Dan Yesus Kristus telah menjadi taat dan setia. Bahkan setia sampai mati tergantung di atas kayu salib. Itu semua Tuhan Yesus tanggung dengan segala, bukan dengan segala kekuasaannya sebagai Allah, tetapi Tuhan Yesus menanggungnya sebagai manusia biasa. Sehingga Yesus Kristus bisa merasakan suatu kegentaran, suatu kesedihan, ketakutan, duka cita yang sungguh sangat luar biasa dan tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-40, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tapi sekalipun demikian, Tuhan Yesus berkata kepada Allah Bapa, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini.
Jadi sekalipun hatinya hancur, seperti dicapik-capik, ketika melihat Yudas Iskariot, salah seorang muridnya yang sangat dikasihinya, datang menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman. Betapa pilunya hati Tuhan, sama seperti hati seorang ibu yang tersayat-sayat hatinya ketika melihat anak kandungnya sendiri hendak membunuhnya. Kata Yesus, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Yudas Iskariot telah tega mengkhianati Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang telah tahu tujuan hidupnya berkata, "Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Yesus Kristus Tuhan kita telah berani membayar harga tebusan dosa untuk menyelamatkan manusia dengan darahnya yang sangat mahal yang telah tertumpah di atas kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita, karena ada tertulis, "Terkutuklah setiap orang yang tergantung di atas kayu salib." Dan melucuti para pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dengan menyatakan kemenangan atas mereka melalui salib. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang menanggung segala kelemahan kita dan memikul segala penyakit kita. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus telah berani membayar harganya untuk melakukan kehendak Allah. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. "Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Dan aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disisa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian." Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Itu semua adalah harga bayar yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan dan pelayanannya sampai akhir hidupnya. Kita juga bisa melihat bagaimana Yusuf, anak Yakub, telah berani membayar harganya yang memang tidak murah. Dan dalam suatu kesempatan, ketika Yusuf mendatangi saudara-saudara yang sedang menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem, saudara-saudaranya melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang kering yang ada di padang gurun itu. Setelah itu, mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail, yaitu saudagar-saudagar Median yang sedang lewat di situ dengan harga 20 shikal perak. Dan sesampai di negeri Mesir, kemudian Yusuf dijual oleh orang Ismail kepada Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Di rumah Potifar pun Yusuf telah difitnah oleh istri Potifar karena Yusuf telah menolak bujuk rayuan dari istri Potifar untuk tidur dengannya, dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bukan karena kesalahan Yusuf. Demikian juga di dalam penjara pun Yusuf telah memberitahukan arti mimpi dari juru minuman dan juru roti sesuai dengan mimpi mereka masing-masing, dan terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh juru minuman yang telah dikembalikan ke dalam jabatannya pada waktu itu. Sampai akhirnya Raja Fir'aun
digelisahkan oleh mimpinya. Pada waktu itulah Yusuf baru diingat, dan akhirnya Yusuf pun berhasil mengartikan mimpi Raja Fir'aun, dan kepada Yusuf dianugerahi kekuasaan atas seluruh tanah Mesir. Demikianlah Yusuf telah berani membayar harganya, telah dimuliakan Allah sedemikian rupa. Demikian juga dengan kehidupan kita, karena tidak ada kemuliaan tanpa harga bayar. Dan kita tahu harga bayar itu tidak murah. Kita harus berani pikul salib. Kita harus berani mati bagi diri kita sendiri. Karena yang Allah mau, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Sehingga bukan diri kita lagi yang nampak, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau kita tidak mau dimatikan ego kita, manusia lama kita tidak berani membayar harganya, maka kita akan mudah untuk menyangkal nama Tuhan, dan kita tidak akan mendapat perkenanan yang daripada Allah. Dalam Matius 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Memang berita salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang percaya, berita salib itu adalah kekuatan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 20-21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kiranya kita semakin diteguhkan di dalam kehidupan kita, melalui proses demi proses di dalam hidup ini, sampai bejana hidup kita menjadi indah dalam pemandangan Allah sendiri. Sehingga kita menjadi tunduk, taat, setia sampai pada akhirnya kepada kehendak Allah, sama seperti Kristus. Sehingga kita tidak memiliki hak lagi bagi diri kita sendiri. Kita tidak bersungut-sungut lagi atau berbantah-bantah dengan Allah. Dan Tuhan akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi mari kita mengerjakan, kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, melainkan kita mengembalikan segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan saja. Di Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai, haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia.
Mari muliakan Dia.